Kita beruntung karena Pak Helmi Yahya, The Traveler, berkesempatan ke San Antonio di Alamo. Jadi disinilah orang Texas melawan orang Meksiko. Dan pertama mereka dikalahkan, tapi setelah kekalahan di Alamo, Texas melawan dan mengalahkan Meksiko. Waktunya makan siang agak kesorean. Kita pesan dengan Pak Konjen juga. Ini adalah fajitas namanya. Ini adalah tortilla. Sedikit ngerti saya karena cukup lama di Miami. Ini isinya nih. Isinya kita bisa combine. Ini beef. Gede banget ya. Sapinya Texas. Ya, saya sekarang ada di kompleks Benteng Alamo di San Antonio yang sangat historik. Karena lambang perlawanan dulu dari orang-orang Texas atas penjajahan atau serangan dilakukan oleh orang-orang Meksiko, tentara-tentara Meksiko yang jumlahnya banyak banget. Mereka pernah berhasil menaklukkan hanya 200 defendant, ya, hanya 200 orang Meksiko, orang Texas yang bertahan, dan kemudian ada satu orang tokoh juga dari Texas yang kemudian memimpin ya perjuangan untuk merebut kembali benteng ini, dan mereka menyerang dalam waktu orang-orang Meksiko lagi tidur dalam, 600 orang mati ya, dihajar oleh sedikit sekali tentara-tentara dan tentaranya tentara cabutan, bukan tentara profesional yang dilatih ya. Jadi tapi mereka lebih kepada kejutan. Pagi hari mereka nyerang 600 tentara Meksiko tewas, dan hanya 9 orang Texas yang tewas. Dan sejak itu Texas memproklamirkan dirinya menjadi sebuah republik, sebuah negara. Jadi ini fakta ya, bahwa Texas pernah menjadi negara sendiri. Until one day, sampai satu hari mereka menyerahkan diri untuk bergabung dengan Amerika. Saya sekarang bersama dengan seorang diplomat cemerlang dari Kemlu Republik Indonesia yang sekarang menjabat sebagai Konjen untuk Houston, Bapak Andre Omer Siregar. Saya sekarang diajak ke Tonga, ini mungkin kota ketiga ya yang terbesar di Texas, yaitu San Antonio. Tell something about San Antonio. Kita beruntung karena Pak Helmi Yahya, The Traveler, berkesempatan ke San Antonio di Alamo. Jadi disinilah orang Texas melawan orang Meksiko. Dan pertama mereka dikalahkan, tapi setelah kekalahan di Alamo, Texas melawan dan mengalahkan Meksiko. Dan itu menjadi negara bagian, menjadi republik, menjadi negara. Texas pernah jadi negara ya? Yes. Ya. Sebelum akhirnya masuk ke Amerika. Ya. Dan Texas itulah salah satu negara bagian Amerika yang terkaya setelah California. New York udah kalah Sekarang mereka. karena di sini minyak. Tesla ada di sini sekarang. Jadi Elon Musk sudah berpindah dari Silicon Valley ke Austin. Saya nggak tahu apakah bisa kita ke Austin atau tidak. Jadi Bapak teritorinya apa sih? Apa pokoknya? Jadi saya mengcover 10 negara bagian. Gede-gede semua ya? Besar-besar, dan selatan Amerika. Alabama, Arkansas, Georgia, Florida, Louisiana, Tennessee, Mississippi, New Mexico, Oklahoma, Tennessee, Texas, Puerto Rico, and US Virgin Islands. Nilai ekonominya Pak 5 triliun Pak. Nilai ekonominya $5 triliun. Yep. NASA ada di sini. Jadi yang lebih hebat, kota-kotanya itu menarik, terutama untuk pariwisata dan very musikal, sangat musikal. Di sini di Tennessee ada kota Nashville ya Pak. Yes. Mari kita ke kota ini. Nashville, kota country, dan ada lagi Louisiana, ada New Orleans, yaitu origin dari musik jazz dan musik blues. Beliau ini patahnya lah, suka nyanyi juga. Tapi ngajinya bagus banget. Insya Allah. Ngajinya bagus banget. Jadi itu saya mendapatkan pelayanan luar biasa dari Pak Andre. Salam tutup, beginilah artinya Konjen. Di VIP special. Not only that gitu. Jadi menurut saya inilah yang dilakukan oleh diplomat kita di luar negeri, memberikan pelayanan kepada warga negara Indonesia yang bertujuan atau yang mungkin di sini. Tapi yang lebih utama karena Pak Helmi management career itu luar biasa. Pasti banyak anak muda Indonesia-Amerika pasti akan belajar dari Pak Helmi. Lagi ada YouTube ya, mereka belajar. Ya, jadi besok malam saya akan sharing dengan diaspora dan masyarakat Indonesia di Houston dan sekitar yang diorganize oleh KJSRC Houston. Ini gitu Pak, Indonesia Houston. Indonesian Houston. Indonesia in Houston.
Jadi Bapak udah berapa tahun? 2,5 tahun, alhamdulillah. Suka banget. Alhamdulillah. Pak Jokowi sudah datang, Bu Melo sudah datang. Luar biasa memang. Pak Luhut sudah datang. Kemudian ke Austin ketemu Pak Elon Musk. Pak Jokowi ketemu Elon Musk. Jadi beruntung banget. Karena kalau kita bicara antariksa di sini, karena Florida, Cape Canaveral, Florida juga kekuasaan beliau. Kemarin kita dengan Febri, kita sempat ke NASA juga, keren banget. Dan saya kaget ternyata SpaceX sudah menjadi bagian dari NASA. Yang pasti semoga anak muda Indonesia semangat untuk space travel ya. Karena sekarang momentum penting kan. Oke, kita sekarang berada di riverfront dari kota San Antonio dan kita akan naik perahu berkeliling di sungai-sungai yang di treatment sangat baik. Mestinya Indonesia bisa mencontoh, terutama kota saya Palembang. Insya Allah. Oke, apa yang spesial dari San Antonio Pak? Sebagai kota? Memang kota ini unik Pak, karena di sini banyak teman-teman TNI yang latihan bahasa Inggris. Jadi sudah 20 tahun mereka datang ke San Antonio untuk berlatih 11 tahun. Tapi kota ini sejak sudah dikembangkan Riverwalk ini, jadi tempat salah satu-satunya tempat yang bagaikan seperti di Venice. Kalinya bersih, wisatawannya banyak, dan banyak sejarah militer sampai sekarang Alamo Pak. Alamo ya, ada benteng Alamo ya? Betul, benteng Alamo. Benteng perlawanan apa masyarakat sendiri terhadap apa Meksiko? Meksiko yang mau merampas kembali setelah diserahkan ke warga Texia. Texia? Dulu Texia, Texians. Mereka mau dibunuh, jadi mereka bertahan, melawan bersama orang Meksiko setempat. Nah, sejak di Alamo mereka kembali untuk menjadi satu negara khusus sebelum diminta ke Amerika. Tapi di Alamo ini menjadi sejarah buat Texas. Dan ada spirit ya dari perlawanan tersebut karena katanya kalah jumlah ya, outnumber. Exactly. Jadi yang pasti di Alamo kalau diingat itu satu benteng yang isinya hanya ada sekitar 180 tentara Indonesia yang diserbu oleh sekitar 6.000 tentara Meksiko dikeroyok. Dan itu mereka bertahan, banyak filmnya, tapi selalu yang diingat adalah teriakan Remember the Alamo. Jadi ingat bahwa spirit perjuangan. Spirit udah pasti kalah, tapi mereka tetap bertahan. Nah, itu yang membuat semua orang warga Texas berkumpul dan kembali melawan warga tentara Meksiko. Yang sebenarnya mereka kalah cuma 2.000 melawan 8.000 ya. Tapi karena mereka pakai gerilya Indonesia Pak, Melayu, serangan fajar. Jangan pakai bambu runcing. Nah, baru bangun langsung diserang Pak. Menang mereka. Ya. Jadi menjadi negara Texas. Jadi lucu banget. Dan akhirnya berkembang sampai ke California juga ya. Nah, itu karena mereka di Texas, mereka karena minta ke Washington juga masih punya Meksiko juga. Minta ke Washington, jadikanlah saya sebagai provinsi Anda. Paksa. Ya. Tapi karena Amerika ngambil, sekalian mau ngambil California. Jadi akhirnya menawarkan ke Meksiko, saya beli ya California. Bilang, Meksiko bilang tidak, malah perang. Setelah perang, Meksiko kalah, dibayar juga. Jadi diambil semua California. Kalau saya resume ya, menarik ya. 2 state negara bagian Amerika terkaya. Nomor 1 California, nomor 2 Texas. Semuanya adalah bekas jajahannya dari Meksiko. Interesting ya Pak? Interesting. Yang sekarang Meksiko ya perekonomiannya lumayan morat-marit ya. Tapi sekarang menarik Pak, semua perusahaan Cina tuh pindah ke Meksiko. Di perbatasan dengan Texas. Berbatasan dengan Amerika. Nah itu dia. Jadi mereka masuk dari Meksiko dan Meksiko itu menjadi apa ya, duri dalam daging bagi Amerika. Ingat nggak Donald Trump memasang seluruh dinding supaya imigran Meksiko tidak bisa masuk ke Amerika. Mahal banget itu. Dan sekarang Presiden Biden membuka seluas-luasnya jadi menjadi banjir. Jadi sekarang Texas dalam kondisi berani melawan Washington. Mereka bikin perbatasan sendiri. Karena pada akhirnya memang yang masuk bukan hanya orang Meksiko sekarang, orang Asia banyak yang masuk Pak. Karena kalau lewat tempat yang standar dihalang, tapi banyak orang Asia masuk dari Meksiko. Termasuk orang Amerika Latin kan? Lebih dari itu lagi Pak. Jadi bukan cuma Kolombia, tapi sekarang banyak orang Asia yang masuk. Dan jangan lupa kali untuk tenaga kerja, kan Meksiko lebih murah ya Pak ya? Lebih murah untuk pekerjaan mungkin orang Amerika udah tidak lagi mau lakukan. Betul. Tapi akhirnya mereka membuat perusahaan Cina di perbatasan Meksiko Amerika untuk masuk ke dalam Amerika. Ada berapa orang Indonesia di Texas? Kalau Texas 10.000. 10.000. Okay. Dan orang minyak semua ya, rata-rata banyak IT, minyak. Tapi di San Antonio ada sekitar 100-an. Kalau di teritori Bapak? Kalau di Texas, di wilayah kerja saya itu ada 20.000 sampai Florida, Meksiko, Oklahoma. Tempat Bapak kuliah Pak ya di Miami? Saya di Miami.
Miami banyak. Di sini ada Nashville, ada New Orleans, ada Miami, ada Georgia. Wah keren, ada Memphis. Itu kota musiknya Pak? Atlanta is Atlanta. Georgia. Tapi Memphis itu Georgia apa? musik. Ya, Memphis itu adalah tempat Elvis berkarir dan ada Graceland. Ya. Tapi nggak banyak orang tahu Memphis tidak dilahirkan di Elvis tidak dilahirkan di Memphis. Bapak tahu di mana? Tupelo. Nggak banyak orang tahu memang. Dan Elvis itu adalah saudara kembar ya. Bapak kenal penggemar siapa? Saya memang dari dulu ya Elvis. Tapi sekarang saya lebih ke Black Shelton. Ya benar. Jadi untuk Anda, apa yang menarik untuk orang Indonesia bermigrasi ke Texas? Austin saya dengar berkembang banget. Betul. Yang pasti jangankan orang Indonesia, orang Amerika dan negara-negara lain masuk ke Texas karena banyaknya jauh lebih murah daripada California. Saya sudah sejak 2 tahun di sini banyak pengusaha-pengusaha yang membuka warung di Austin, San Antonio karena banyak murah dan banyak teman-teman yang bisa menjadi tetangga gitu, yang pengusaha-pengusaha besar Pak. Sayangnya Pak itu masih hanya terbatas pada orang-orang yang punya uang. Misalnya banyak mahasiswa yang mau belajar di sini, mereka bisa masuk ekosistem pendidikan di Texas, mereka bisa terlibat dalam medicine, dalam engineering, Industri medicine juga hebat sekali. Apa yang terjadi malah banyak orang Nepal, karena orang India udah nggak mau. Mereka udah berputar, tapi orang Nepal kesini belajar, ambil S2 dibayarin oleh perusahaan di Texas, dan mereka menjadi researcher, jadi mereka mendapatkan stipend. Jadi mudah-mudahan anak-anak mahasiswa kita ngeliat Amerika nggak hanya di West Coast, tapi tempat-tempat yang tumbuh seperti Texas. Menjadikan karena mereka akan dapat network bagi anak-anak Indonesia. Mesti jadi peluang jadi anak sama Indonesia. siapa ya? Mereka jangan malas jauh datang. Ya, jadi teman-teman selama ini Anda mau kemana aja ya? Sekarang Texas itu membuka peluang. Ini negara bagian yang kaya banget dan membuka peluang luar biasa. Oke, perahu kita udah mau jalan, kita akan lanjutkan obrolan kita mungkin di depan benteng alam. Ya, alright. Bapak cair sekali Pak ya, I mean, like you just speak casually, breath. Me on this one. I'll tell you a little bit about how it all came to be to some extent. We can start right here if you like. This area of the river that we're in right now, this is known as the River Center Extension. This area was all excavated out here from street level back in 85, 88 for the construction and the placement of the shops at River Center. There's like about 100 shops out and about. The shop hours are from 10 till 9. Watch yourselves on the left side. Watch yourselves on the left side. We're good. We're good. Don't do anything. We're fine. Shop hours from 10 till 9. 10 till 8 actually. Sundays, don't reach out. Don't reach out. Don't reach out. We're okay. Don't reach out. Don't reach out. Watch your arms, sir. Hold down. There you go. We're okay, guys. We're okay. We're okay. We're okay. We're okay. We're okay. We got 5 seconds to evacuate. Alright, we're alright, guys. Nobody, don't move, don't blink an eye. Don't move. And hold your breath, please. Okay, I got us reversed, leaning against the dock, and we're slowly pushing off to the side. There you go. There you go. Sekarang kita menyusur Riverwalk di kota San Antonio dengan Pak Konjen Andre. Halo. Dan ini Bu Feby dan ini the young boy. Next generation. The next generation of our diplomat. Amin gitu loh. Oh keren. Kita lagi mencari restoran apa Pak Konjen? Tex-Mex ya. Kita makan Tex-Mex Pak ya. Tex-Mex tuh Texas, Meksiko. Texas tuh punya pride sendiri ya di negara-negara apa dibandingkan state-state yang lain ya Pak ya. Betul. Karena mereka dulu menjadi negara sendiri, Republic of Texas. 10 tahun Pak. 10 tahun sebelum mereka menyerahkan diri bergabung dengan Amerika setelah mereka independen dari Meksiko. Dan rasanya sekarang perekonomian Texas lebih bagus dari Meksiko, jangan-jangan. Jangan Meksiko Pak, dia ekonomi terbesar di dunia nomor 9, nomor 8 Pak. Meksiko ya. Texas ya, tuh. Ekonomi terbesar ke nomor ke-8 di dunia. di dunia. Wow. Ya, As a state. as a state. Gila. Jadi terbesar kedua di Amerika, terbesar ke-8 di dunia. Terbesar kedua di Amerika, nomor satunya adalah California. Ya. Hai. Halo. Enak ya, cuaca bagus banget hari ini. Nggak hujan, nggak panas. Pas buat Helmi. Ya, because of the Konjen. Mendoakan Iya. Helmi kemanasan di sini. Oke.
ingat San Antonio, untuk saya penyiar NBA adalah San Antonio Spurs ya. Dulu top banget, keren. Itu ada hotel. Ini Riverwalk ya. Ini keren banget. Pohon-pohonnya juga. Dan airnya, sungainya di treatment baik, jadi nggak bau. Venesia itu bau. Ya, terutama musim-musim tertentu, dan ini nggak bau sama sekali. Ya, banyak jembatan tentu saja melintas. Ada berapa kota penting ya di Texas? Ada Dallas juga, ada Austin. Austin, Tesla ke sana ya kan? Tesla udah pindah ke sana. Karena seperti wawancara saya agak lucu gitu. Perusahaan mobil itu tidak di Detroit, tetapi mereka ke Austin. Kenapa? Tesla itu bukan perusahaan mobil real gitu. Mereka adalah perusahaan teknologi. Karena mereka tidak pakai mesin, tidak pakai apa. Itu dia. Gara-gara Elon ke sini, banyak sekali perusahaan-perusahaan lain juga memikirkan untuk berpindah atau sudah berpindah ke daerah Texas, terutama Austin. Wih, keren. Waktunya makan siang agak kesorean. Kita pesan dengan Pak Konjen juga. Ini adalah fajitas namanya. Ini adalah tortilla. Sedikit ngerti saya karena cukup lama di Miami. Ini isinya nih. Isinya kita bisa combine. Ini beef. Gede banget ya. Sapinya Texas. Ya, kemudian dicampur bean dikit, campur nasi dikit. Pakai nasi. Ya lah. Sesuai selera aja, Pak. Ini campur ini. Dan menarik, ini salsa namanya. Guacamole. Ini kamole. Guacamole. Oh, ini. Ini dulu yang mana? Ya. Ini adalah cheese. Tergantung selera lah. Ya. Baru dilipat. Begini, makan begini. How is it? Wah, rasanya. Wah, Ya, silakan Pak Let's Ganjar. try it now. It's your turn. Ini Pak Ganjar. I have no idea how to do this. asik. Kita mesen ya, mariachi. Bésame, bésame mucho. Bésame mucho.
Bravo! Beautiful. Despacito. Despacito. Ada musik. Thank you Pak Ganjan, Pak Andre. Untuk traktirannya kita makan Tex-Mex. Tex-Mex itu Texas, Meksiko. Betul ya, Mexican. Texas and Mexican. Oke. Betah Pak di sini Pak? Alhamdulillah. Kita terima amanat. Tugas negara. Dan beliau ini punya masjid di sini ya. Indonesia punya Masjid Istiqlal. Istiqlal namanya. Di Amerika tuh cuma ada 5 sekitar ya. Dan Istiqlal ini termasuk yang muda 2015. Oke. Masyarakat sendiri yang ngumpulin dana. Nah, sekarang mau dikembangkan lagi jadi lebih besar untuk anak muda. Banyak non Indonesia yang datang. Oke. Dan Oh, dari bangsa lain tuh. banyak bahkan ya, Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan, Irak. Tapi ya khususnya di situ juga memfasilitasi New Muslim Circle. New Jadi Muslim Circle. Jadi banyak mualaf yang juga bermitra dengan Istiqlal melalui NMC. Oh. Dari Texas banyak mualaf-mualaf Amerika. Oh iya. Dan mereka belajar berdialog dan ya mencontohkan Indonesia juga. Dan dialog-dialog antar agama sekarang hidup sekali di Texas ya. Kemarin KJRI saya memfasilitasi dialog dengan rabbi, dengan Rabbi, ya. dengan apa namanya Jewish, ya. Christian, Jewish. Mereka sangat supportive idenya. Oke. Ya, itu sama-sama. Wow. Dan beliau ini khotbah loh. Alhamdulillah menunjukkan bahwa semua ustadz harus bisa engage. Saya kaget. Saya beruntung dapat kesempatan menginap di Wisma. Dan Wisma RI di Houston itu gede banget, kita kaget. Pagi-pagi kita dengar ya ada orang ngaji nih, rupanya Pak Konjen ngaji. Memang itu ya kebiasaan. Sebelum kerja baca dulu satu halaman, biar melatih yang lain anak-anak juga ngeliat, tapi juga kita biar nggak lupa Pak. Oke. Nggak lupa baca Al-Quran. Pak Konjen, apa yang bisa kita eksplor dari hubungan Indonesia-Amerika, khususnya dari wilayah yang Bapak sekarang pimpin ya? Pak Helmi, itu bagus sekali pertanyaannya karena seperti Bapak bilang tadi ya, Texas itu ekonomi terbesar kedua di Amerika. Ya. Dan kita juga perdagangan dunia, 9 dunia ya. dan terbesar ke-8 di dunia, di seluruh dunia. Dan itu sebenarnya kita selama ini terbiasa dengan kemitraan dalam perminyakan. Tapi sekarang banyak teknologi lain kayak renewable energies dan juga ada space, ada science, ada startups. Jadi tiap tahun Bapak di Austin itu ada teman-teman anak-anak muda dari Jogja hadir dalam South by Southwest. Paragraf selalu ikut Pak. Oh, Tapi kurang banyak orang yang tahu anak muda. Jadi seperti saya sampaikan, kalau anak muda melihat Texas sebagai peluang untuk batu loncatan, teknologi, bisa ketemu Elon Musk atau berbicara dalam bidang renewable energy, itu peluang yang luar biasa. di sini tempat. Di Texas Pak. Dulu Pak Chandra juga di sini ya, Pak? Itu Pak, dia termasuk masyarakat Sugarland. Sugarland itu tempat masjid kita. Oke. Saya dengar guru ngaji. Luar biasa dia guru ngajinya, sangat tertib dalam tajwid. Nggak boleh salah itu, matmun fasilnya. Jadi Bapak tuh dia kayak dicemplungin gitu di sini. Di sini saya nggak ketemu Bapak hanya sebagai bekas menteri ya, wakil menteri ya. Iya. Tapi ya masyarakat tetap di sini ingin bertadarus dan ingin tetap mempertahankan Indonesianya, Islamnya, dan it's a nice community Pak di Houston. Oke. Thank you brother. Pak, Thank you, Gerard. kota-kota di Texas itu ya, ada Houston, ada Dallas, ada Austin, dan sekarang kita di San Antonio. Sangat Ada minimal 4 kota besar. besar Pak. Besar banget. Besar. Dan semuanya punya sport team. Saya selalu mengatakan untuk menggambarkan kehebatan sebuah negara bagian itu berapa profesional tim yang dia punya, baik NFL, football, baseball maupun NBA, basket. Di sini punya semuanya. Mereka punya 3 NBA ya, Dallas Maverick, terus San Antonio Spurs. Wah, Bapak nggak tahu ngikutin? Kami ikut football Pak. Kami ikut the Houston Texans. Kemarin mereka kalah sama Oklahoma tadi. Tapi ada Dallas Cowboys juga ya. Ada juga itu kuat sekali tuh Pak. Zaman saya masih siaran NBA, Spurs itu salah satu yang terbaik. Masih ingat dulu ada Twin Towers, David Robinson, Tim Duncan, kemudian ada Parker, ada Gino Bali, Manu Ginobili orang Argentina, dan mereka juara. Jadi luar biasa. Argentina Pak ya. Argentina. Jadi di sini juga punya klub Dallas Cowboys ya, Dallas Maverick. Banyak banget. Saingannya cuma California. California banyak banget. New York nomor 3. New York tim NBA punya 2 ya. New York Knicks sama Brooklyn Nets ya. Jadi itu kalau kita mau lihat. Jadi kalau negara-negara bagian cuma punya 1 nggak punya, itu artinya
negara bagiannya kecil. Pak, kegiatan orang Indonesia di sini ngapain aja Pak? Yang pasti di sini mereka ikut Gowes Pak. Tiap minggu ada acara di Masjid Istiqlal dan itu anak-anak muda pada hadir. Sekarang kita sudah semangat dengan anak saya Erkan main badminton Pak. Tapi salahnya dengan Texas itu nggak kayak di atau LA, public transportnya agak terbatas. Karena di sini semua harus naik kuda atau naik mobil. Jauh-jauh ya? Iya, jadi memang niat. Karena semua naik mobil, jadi alhasil kalau mau ketemu tuh harus niat. Dan kalau udah ketemu rame banget. Kemudian kan banyak anak Indonesia tuh kepengen sekolah. Mau bisa cerita sekolah-sekolah yang terbaik yang ada di Texas? Sekarang itu menarik Pak Helmi, karena mekanismenya mereka mulai SMA di Amerika, lanjut mendapatkan kuliah di Amerika. Kalau di Texas itu banyak yang masuk ke University of Texas Austin untuk engineering Austin, termasuk apa kita Wirawan dari sana. Betul, UT Austin, tapi juga di UT Arlington maupun UT Dallas juga cukup maju. Rice University dan Houston University, jadi sebagian besar di Texas itu engineering Pak. Tapi juga banyak yang memberikan kesempatan untuk research, untuk STEM. Seperti saya sampaikan, kalau udah masuk STEM di Texas, biasa dikasih beasiswa lagi untuk S2, S1 karena mereka butuh researcher. Itu yang teman-teman kita kurang manfaatkan. Yang ambil akhirnya orang Bangladesh Pak yang manfaatkan. Banyak, bukan lagi India. India udah lewat Pak, mereka udah nggak mau. Jadi yang ngambil sekarang bahkan Bangladesh udah nggak mau, yang ambil orang Nepal. Jadi paling banyak orang Nepal datang sekarang Pak ke Amerika. Pak, kan bahasa Inggris kan lebih parah dari kita juga ya Pak? Mereka mau Pak, dan mereka akhirnya tekun dan diterima Pak. Jadi persoalan kita selalu imigran kita itu sulit berbahasa Inggris ya Pak? Mungkin imigran kita tuh agak nggak berani dan nggak mau pede kali ya? Nggak pede Pak. Ya. Pengen cepet pulang, pengen mudik. Sementara kalau di sini settle down Pak ya. Karena di sini nggak ada dangdutan gitu. Mungkin perlu dibikin dangdutan Pak ya. Kalau kerja di Indonesia enak banget kan? Ada saudara kawin, kampung Betul, kawin, nggak masuk dulu, di sini nggak bisa ya? Di sini sebenarnya bisa kalau mau dangdutan sama orang Ekuador, orang Kolombia kalau mau. Tapi biasanya alhasil mereka langsung jadi suami istri Pak. Kalau memang berani ya nggak apa-apa juga itu, agar supaya asimilasi Pak ya. Pak, Konjen bisa nggak ngasih informasi bagi anak-anak Indonesia yang mau sekolah, mau kuliah atau mau bekerja di Texas atau di Greater Texas lah yang di 10 state yang lain Pak? Yang pasti buat teman-teman, manfaatkan kesempatan yang banyak. Jadi jangan berpikir karena jauh, karena beda bahasa atau beda budaya. Banyak yang orang-orang Vietnam, Thailand, yang lain pada datang ke sini dengan berani. Dan pada saat tiba di Texas itu banyak peluang juga, mau itu ke Houston atau mau dengan bantuan KJRI kalian bisa kita fasilitasi ke Florida atau ke Georgia. Yang pasti Pak, di Georgia itu banyak anak-anak IT Pak, luar biasa Pak. Ada Georgia Tech. Georgia Tech anak-anak di situ semua. Tapi juga di Louisiana banyak yang ekspor di bidang agriculture Pak. Ada beberapa orang Indonesia menjadi dosen untuk mengembangkan teknologi yang lebih bagus untuk beras. Bahkan ada yang dari Tennessee, dia menjadi researcher untuk beras ke Mars, luar angkasa Pak. Oh iya? Jadi banyak sebenarnya. Jadi meskipun nggak banyak jumlahnya Pak, we have a lot of smart Indonesians in the 10 states. Dan kemarin saya bertemu dengan salah satu associate professor Indonesia ya, namanya Ignatius ya. Igi. Prof Igi. Luar biasa, masih lajang, keren banget. Iya. Dan dia mengajar pariwisata. Betul. Terus bilang kayak Prof Igi harus pulang nih, dia ketawa-ketawa aja gitu. Prof Igi mempromosikan kalau kuliah di Louisiana itu harga lokal, lebih murah. Jadi syaratnya cuman SMA di Louisiana langsung ke LSU atau UL itu dengan harga yang sangat murah. Lafayette orang disebutnya. Lafayette. LSU Louisiana State University itu sekolahnya. Ada dua itu. Ya, kemarin siapa tuh bintang NBA yang ngetop banget. Jadi banyak sekali sekolah bagus. Ada Vanderbilt ya. Vanderbilt di Tennessee juga bagus. Kemudian di masih di Florida banyak Pak. Florida banyak sekolah sains, Miami, Florida State University dan Gator ya, Florida University. Jadi Tennessee juga top ya. Belum lagi di Oklahoma, semua orang Pertamina dulu di Oklahoma. Oh banyak. Ini yang memegang Indonesia sekarang orang Oklahoma semua. Betul Pak, di PB. Betul. Rosan saya bikin juga dari Oklahoma OSU. State. OSU ya, jadi dan apa yang bisa ditawarkan yang dibantu oleh Pak Konjen atau KJRI? Ya pasti kalau mereka datang ke sini kita akan perkenalkan dengan para dosen, kita fasilitasi. Jadi memang kelemahannya Pak Helmi, mereka tuh nggak kenal, kalau dikatakan nggak kenal maka nggak sayang, tapi pada intinya nggak kenal sama sekali dan nggak berani. Once you're here, KJRI will facilitate you. Jangan khawatir, bahkan kita siap untuk kontak orang tuanya. Karena pada akhirnya once you're here, you're the investment.
Ya. Dan nggak usah buru-buru ke Bali untuk cari kerja. Di sini jadi network, Anda menjadi diaspora yang sangat mendukung pengembangan teknologi dan pengembangan ekonomi Indonesia, Pak. Ya. Karena udah shifting ya, katanya perusahaan-perusahaan tech besar itu sekarang gara-gara Elon memindahkan Tesla dari California ke sini, sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan tech yang juga berpindah ke Texas. Satu, ya karena pajaknya rendah sekali ya. Rendah sekali. Karena negara ini nggak perlu terlalu duit banyak dari pajak. Jadi nggak perlu meres-meres rakyat dari pajak. Jadi, jangankan pajak, Pak, mereka tuh surplus tuh 30 miliar dolar. Ya bener Pak. A state atau provinsi Ya. surplus 30 miliar. Karena mereka sedemikian mampu untuk mengelola dan banyak LNG yang keluar. Jadi ya di Texas makanya Bapak tadi bilang banyak klub-klub olahraga karena kita punya ekosistem yang kuat untuk membantu anak-anak muda. Dan salah satu entrepreneur top dari Texas yaitu ada Pastor Mark Cuban yang ada di Shark Tank ya, pemilik dari Dallas Maverick. Jadi menurut saya banyak idola di sini, ada Elon, ada Mark Cuban. Siapa tahu Anda ketemu, siapa tahu Anda masuk di perusahaan-perusahaannya. Dan jangan lupa ada NASA yang kerjasama sekarang dengan SpaceX ya. Jadi Blue Origin. ya, Origin dan juga banyak sekali perusahaan-perusahaan. Ada perusahaan, kalau perusahaan minyak semua hampir di sini semua. Di sini pusatnya, di seluruh dunia. Apalagi Conoco semua di sini. Conoco semua. Jangankan yang Eropa, Amerika, yang Arab, yang Nigeria, semua di sini, Pak. Benar-benar pusatnya, Pak. Satu lagi, Pak, kalau misalnya ada yang berminat mendalami agama, mendalami iptek, mendalami ekonomi, tapi juga mendalami agama, di Texas itu ada ribuan hafiz. Karena di sini homeschooling. Jadi masyarakat di Dallas itu, Pak, itu mereka tuh berbondong-bondong jadi hafiz. Anak Indonesia ada 12 yang hafiz, Pak. Karena mereka bisa diberdayakan untuk menghafal sambil sekolah. keren ya. Beda tuh Texas, Pak. Saya kemarin baca di Tennessee, agama terbesar kedua itu adalah Islam ya. Betul. Jadi agama terbesar kedua adalah Islam, walaupun jumlahnya masih 0, ya. Alasannya ini, Pak, karena paling banyak warga Palestina sama Irak pindah ke Tennessee. Makanya kemarin saya 13 jam nyetir ketemu sama sahabat saya orang Indonesia, anaknya nikah sama cewek Palestina, Pak. Jadi kalau mau cari calon bantu Palestina, Pak, di Tennessee banyak, Pak. Mungkin buat Erkan yang mau cari. Nah, mereka berterima kasih, Pak. Saya bilang kalian tuh masa depan ke perdamaian dunia. Jadi Indonesia sama Palestina. Oh, jangan aman nggak ya? Karena kita tuh kalau di Indonesia tuh banyak penembakan penembakan gitulah yang berantai gitu. Gimana sih Pak Amerika sekarang? Memang Amerika itu bisa di divide apa ya, ada yang di West Coast, East Coast, ada yang di tempat saya South Central USA. Tapi pada kenyataannya tergantung urbannya, Pak. Kalau daerah West Coast seperti SF sama LA itu kan padat sekali, Pak, ya. Dan di situ banyak orang yang benar-benar berjuang karena mahal sekali di SF sama LA. Jadi kondisi situasi berubah. Kalau di Texas karena besar, kaya dan a lot of space, alhamdulillah it's safer statistically. Tapi Texas satu-satunya state yang benar-benar memberdayakan orang bersenjata. Tapi karena mereka bersenjata, mereka responsible. Kecuali setelah COVID banyak anak-anak yang 16 tahun ambil senjata orang tua langsung main nembak-nembak. Tapi pada akhirnya it's just fate ya, Pak, ya. This country is so big. Kalau media hanya fokus kepada beberapa kasus ya memang serem, tapi ya pada kenyataannya jarang sekali ada kasus-kasus yang mahasiswa kita yang terlibat, karena pada umumnya orang Amerika itu is very kind. Saya kan kalau baca faktanya Pak, hampir tiap hari sudah jadi penembakan ya. Ada aja orang-orang stres. Yang pasti Amerika 300-an juta manusia dan state-nya kaya raya, dan setiap negara bagian tuh punya kebebasan bersenjata. Dan miskin lebih banyak lagi. Tapi di sini kan homeless, Pak. Di Texas homeless dijaga, hanya ada di Austin. Nah, kayak di West Coast yang di mana-mana. Di sini selain karena kepanasan kali, Pak, ya, homeless, tapi juga pemerintah mereka diberikan pekerjaan. Kemarin kita di Nashville masih ketemu ya. Oh, Nashville, Tennessee ya. Nashville, Tennessee, orang tidur di depan gereja. Betul. Ya, jadi Pak, mungkin pertanyaan terakhir ya. Jadi kemana orang Indonesia, mahasiswa, orang yang mau kuliah atau mau kerja di wilayah Bapak lah ya, terutama Texas, harus menghubungi? Yang pasti KJRI menyiapkan program magang. Saya udah tiap tahun menerima anak-anak magang yang mau ke Houston. Itu kami encourage karena saya yakin jauh-jauh ke Amerika itu suatu perjuangan. Tapi once you're here, you will make a good network. Bahkan you might even find your spouse, your husband, or your wife. Allahu alam ya. Karena Tuhan memudahkan kalau sudah ada ikhtiar. Tapi bagi yang ingin ekspansi bisnis atau bahkan mau buka toko di sini, buka warung, bahkan buka representation, Pak, itu menjadi harapannya dan KJRI siap memfasilitasi. Salah satu harapan pemerintah Amerika sama banyak pengusaha-pengusaha adalah perlu ada keterwakilan di sini, Pak.
Jadi meskipun hanya buka warung, yang penting hadir di sini orang Amerika bisa berdialog, mereka akan lebih banyak untuk mengimpor dari Indonesia. Masalahnya kalau orang Indonesia tuh kalau mau ngekspor hanya kirim email, orang Amerika tuh nggak percaya. Bahkan seringkali juga ketipu. Nah, kalau misalnya ada berdialog dengan tim KJRI ekonomi atau email saya atau tim ekonomi, kita bisa tingkatkan. Yang pasti makin banyak kopi ekspor, Pak, karena banyak kopi convention di sini. Mereka kita bantu untuk akses ke Amerika. Masalah apa yang dihadapi, Pak? Mereka sekali datang happy, tapi mereka nggak rutin, Pak. Jadi datang hanya buat turis. Saran saya ke sini niat langsung buka warung, standby di sini kerjasama dengan KJRI kita. It's very easy, Pak. Karena mereka juga mengharapkan, bahkan mereka dengan diaspora Indonesia, mereka tuh mendapatkan bantuan Bank Eksim dari Amerika, Pak. Jadi diaspora Indonesia itu menjadi mitra, Pak, seharusnya, Pak. Ya, ini berita gembira ya. Jadi bukan one way atau one push, tapi you have to be symbiosis. Insya Allah bisa, Pak. Izin dibantu oleh KJRI. Always, Pak. Always. Oke, itu berita baik. Yang mau sekolah juga dibantu, dicariin sekolah, mau apa lagi loh ya. Dan yang mau berusaha juga dibantu. Jadi ini kabar baik ya dari Houston, ya dari KJRI Houston. Sekali lagi membawain banyak sekali negara bagian yang hebat-hebat. Saya coba menghafal Arkansas, Oklahoma, Alabama, Georgia, Florida, kemudian Louisiana, Tennessee, Mississippi, New Mexico, Texas, Virgin Island, dan Puerto Rico. Bagus, Pak. Dan itu semua memberikan peluang untuk masuk Amerika. Bahkan tadi Bapak mungkin perlu sampaikan kalau ada yang cari istri di sini yang pirang, mungkin mesti tanya Pak Helmi dulu untuk dapat ridhonya. Oke. Kalau butuh saksi, butuh penghulu. KJRI menyiapkan buku nikah kalau misalnya dalam kondisi seperti itu. Beneran nih. Ya. Oke, itu dia obrolan saya dengan konjen RI di Houston yang kali mengajak saya ke San Antonio. Ya, Bapak Andre Siregar. Sampai ke San Antonio. Oke. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.